saja. Iya. Oh gitu, yang Pak. Pak, sedikit dong Pak, statement Pak. Oh, sahabat, ini Pak Paul, ini mantan direktur BI. Pak, mohon statementnya Bapak. Bagaimana Bapak menjaga semangat dan tetap ingin berkiprah di negeri ini, Pak? Apa yang Bapak? Iya. Jadi nomor satu, kita ini diciptakan oleh Tuhan itu dengan misi. Ada tujuannya. Tuhan itu tidak menciptakan lalu dibiarin aja gitu. Tapi tujuannya adalah untuk kebaikan orang lain. Berbuat untuk orang lain supaya orang lain juga bahagia. Itu nomor satu. Iya. Sehingga kita nggak mikirin diri kita karena kita sendiri sudah dirawat oleh Tuhan. Oke. Ya, itu nomor satu. Itu secara spiritual ya. Iya. Tetapi kemudian yang lain kalau kita aktif terus itu kita dijaga semua Pak. Semuanya jalan, otak jalan, hati jalan, Iya. semuanya jalan, itu sehat Pak. Ya, jadi baik pikiran, jadi kita nggak ada yang negatif Pak. Nah, yang ketiga kita ini bergaul dengan semua orang. Silaturahim ya Pak. Silaturahim. Masya Allah. Itu yang kemudian yang paling menentukan. Iya, iya, Nah, iya. kita bukan untuk melihat apa yang kita butuhkan, tapi apa Bapak yang ini orang kan lain. usia 85 Pak. Sampai Ya. kapan Bapak akan melakukan hal seperti ini? Itu seterusnya sampai Tuhan memanggil. Luar biasa. Luar biasa guys. Ini harus kita tiru semangat para Ya, lansia. kalau artinya Ya. kalau Tuhan memanggil, artinya Ya. tugas kita sudah selesai. Oke. Ya sudah. Ya, Masa ya, ya. kita sendiri yang menentukan tugas? Kita tugas dari Tuhan, ya biar Tuhan yang menilai. Luar biasa. Kira-kira gitu Pak. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Masih. Pak Paul. Oke. Saya Luar biasa ya. sama Apa yang disampaikan oleh Pak Paul. Bahwa beliau itu mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah proses untuk orang lain. Itu yang menarik ya. Jadi saya sedang di tempat beliau ya, nanti kita lihat ya tempatnya di sini. Ini tadi saya ikutin trainingnya ya, dan dia ada training gitu ya. Terus di sini di tempatnya trainingnya di ini. Ini dia setiap minggu ada training di sini ya. Nah, ini saya akan coba Anda untuk melihat tempat beliau. Ini luar biasa, banyak sekali. Ya, seorang lansia yang tidak mau berhenti karena dia sadar bahwa hidup itu hanya titipan oleh Yang Kuasa dan dia melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Itu kuncinya. Jadi ini. Nah, ini salah satu kandang ayam. Ya. Ini kandang ayam. Oh, ini tempat pendidikan kalau Anda mau belajar tentang ayam, bagaimana beternak ayam bertelur. Nah, ini sini. Ini salah satunya, ya. Tuh. Ya, ini bagaimana ayam berproses dimakanin apa ini. Ya, ini ada pemandunya. Jadi kalau Anda mau belajar di sini itu hanya dengan 750 itu Anda bisa belajar semuanya sampai khatam ya. Nah ini ayam bahagia kan apa foto? Nah. Di foto langsung naik. ini hidroponik ya. Tuh. Ini hidroponiknya. Luar biasa, bagus sekali. Ya, ini ada bisa belajar khusus ini ya. Oh, ini rumah beliau nih. Waduh, luar biasa. Ya. Tuh. Ini. Nah, saya dapat bocoran beliau masih renang ya. Masih renang juga. Sehat. Ini hidroponiknya. Tuh, sahabat ya. Ini hidroponiknya. Ya. Nah, ini ada kelas khusus ini nanti jam 1, cuma saya nggak bisa karena di rumah ditunggu cucu-cucu. Ya, ini pas hari Minggu soalnya. Tapi lain kali saya akan coba sempatkan untuk belajar khusus untuk hidroponik ini. Ya. Nah, selain itu, sahabat, di sini saya akan coba lihatkan Anda. Ini lele. Ya, ini ikan lele nih. Nah, ini
bagaimana berternak ikan lele. Di sini juga akan diajarkan bagaimana berternak ikan lele. Di sini banyak cara-caranya, nanti ada secara khusus ya pemandunya bagaimana berternak lele dengan bukan kolam tapi dengan terpal. Nah ini juga ada ikan mas ya. Nah itu smart breeding. Oh ya, ini tuh ya, tuh ini tempatnya. Wah, luar biasa, luas sekali ini. Saya kira ini berapa hektar ya. Tuh ini caranya bagaimana mengembangkan anak-anak di sini, anak ikan ya. Tuh ya. Ya. Tapi ini lele merah itu yang diceritakan Pak Paul tadi, bukan sangkuria. Oh, sangkuria. Lelenya Sunda. Oke, ini Mas pemandunya nih, agrioponik. Agrioponik itu jadi tempat inkubasi untuk HT Agri-Food Technology ya. Jadi luar biasa ini. Oh. Ya. Kalau itunya itu Mas ya, itu hidroponiknya. Iya, hidroponik. Oh, kalau mikrogridnya? Sebelah sana, Pak. Oke, nah mikrogridnya di sebelah sana. Jadi di sini ini pusat pelatihan magang tuh ya, sudah saya. Tuh. Kan areal satu. Nah, bagaimana ini bisa dikomunikasikan? Ini kan tidak ada ya. Jadi mungkin melalui Bapak, saya mau nyambung Pendidikan untuk ya, bagaimana untuk hidroponik, mikrogrid, budidaya ikan air tawar ya. Ya itu tadi waktunya boleh sampai 2 jam 3 jam. Iya. Ya saya ini waktu tadi saya mengganggu Ya, Bapak. Saya mengganggu. Ya monggo. ya. Ya, ini orang semangat. Telur sehat omega. Oh, ini ya, ini telur sehat omega. Nah, ini bagaimana membuat. Nah, ini telur. Nah, kemudian ini ya, hidroponik. Nah, ini mikro. Ini mikronya ya, Bu ya? Oh, oke. Ya. Wah, luar biasa ya tempatnya Pak Paul ini. Nah, ini kalau semua mantan direksi sebuah bank ya melakukan sesuatu seperti Pak Paul ini, aduh, luar biasa Indonesia ya. Nah, beliau mantan seorang direksi dari Bank Indonesia tahun 93 sampai 95 kalau nggak salah ya. Ya, bisa dicek di Google. Nah, ini microgreens ya. Nih, microgreen ya. Tuh. Microgreen tuh, tanaman yang kecil-kecil gini. Oh, lucu-lucu ini ya. Nanti di sini juga Anda akan diajari bagaimana membuat seperti ini ya. Tuh, ya, tuh tanamannya ada di sini, ya, lucu-lucu, ya, ya. Jadi Anda bisa hadir ke sini setiap hari Minggu, nanti ada pelatihan, ya, siang, terus Anda memilih mau khusus bidang apa, silahkan, ya, yang Anda suka. Ada masalah hidroponik, masalah ada ikan, budidaya ikan, peternak telur, ada juga semua. Oke, luar biasa. Nah, ini filosofi yang ada di agrioponik. Nih, dia bilang
Ya, di sini ditulis ya, nih. Oh. Hidup seperti perkebunan. Apa yang kamu panen adalah hasil dari apa yang kamu tanam. Betul. Ini luar biasa, pemberdayaan rakyat, agriculture, HT, agri-food technology. Ini yang memiliki ide ini dan sekaligus owner itu adalah Bapak Paul Sutopo, Dr. Rodriguez Paul Sutopo. Ini mantan apa namanya, istilahnya deretan eksekutif atau gubernur lah ya, di fasilitas apa namanya itu, sekarang lupa namanya ya. Saya direktur lah, salah satu direktur di Bank Indonesia sekitar tahun 93 sampai 97 ya. Anda bisa cek di Google, saya lupa. Nah, dia itu punya usaha seperti ini ya. Ada tempat makannya, ada tempat ya, ada kafenya. Ini luar biasa menurut saya. Nah, jadi Gria Taman Buku ada ya. Ini burung. Ada Gria Taman Buku. Nah, ini kafe. Jadi kalau mau mencicipi hasilnya itu di sini ya. Oke, wah luar biasa. Jadi sahabat, ya ini saya temukan itu tidak sengaja, saya buka iklan di Facebook gitu ya, dan ada nama Agrobonik. Saya coba ikut daftar dan dia ternyata adalah milik Pak Sutopo. Dan tadi di depan saya minta semacam pandangan dia atau statement dia. Nah sahabat, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman lansia yang usia 60 ke atas, yang mau pensiun barangkali ya. Tapi yang pertama barangkali adalah pesan pada teman-teman yang pada hari ini atau sudah pernah menjadi seorang CEO sebuah bank BUMN atau BUMN ya, yang besar-besar. Inilah saya kira kiprah yang bisa Anda lakukan, tetap menjalankan sesuatu untuk kepentingan rakyat ya. Anda bisa berbuat yang sama kalau beliau ini memilih untuk membuat Agriaponik, sebuah lembaga yang mendidik masyarakat untuk berkebun, kemudian melakukan sesuatu dari rumah ya, dan bisa kerjasama dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak karena ilmunya beliau sangat banyak sekali. Dan yang menarik adalah beliau melakukan sendiri aktivitasnya itu. Jadi ngajar beliau sendiri tadi dari pagi jam 9 sampai jam 11 beliau ngajar, kemudian tentang bagaimana hidroponik itu, bagaimana lele, bagaimana macam-macam. Nah, ini menarik menurut saya. Jadi kalau semua teman-teman yang mantan-mantan orang-orang hebat di BUMN itu melakukan seperti Pak Paul Sutopo ini, wah rekomen banget ini. Negeri ini akan kaya makna dari saudara-saudara semuanya. Itulah saya kira sahabat Civikus yang kali ini saya buat laporan untuk Anda tentang bagaimana Agriaponik berkiprah. Dan saya berharap Anda semua juga jangan takut untuk menghadapi pensiun. Ternyata banyak kegiatan yang bisa Anda lakukan dengan cara berlatih, kemudian cara Anda cari pengetahuan, dan tentunya membangun karakter. Pesan beliau adalah karakter nomor 1 ya.